Hmm. Oke. Lalu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sistem lava damage di Roblox Studio, teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa pemrograman Lua, teman-teman. Nah, melalui proyek sederhana ini, kita dapat mempelajari beberapa konsep penting ya dalam scripting, teman-teman. Seperti apa saja? Ada 4 nih yang akan kita pelajarin. Yang pertama ada event, lalu ada object detection, lalu ada conditional statement, dan manipulasi health player, teman-teman. Oke, kita akan buat map dulu ya. Nah, konsep utama sistem ini, teman-teman, itu apa? Nah, konsep utama sistem ini adalah mendeteksi ketika player menyentuh objek lava, teman-teman. Nah, ketika terjadi sentuhan eh, dengan player ya, ketika player menyentuh objek lava gitu, nah, sistem akan mengecek apakah objek yang menyentuh adalah player. Lalu dia akan mengambil humanoid player dan mengurangi health-nya, teman-teman. Oke, oke, kita akan buat lavanya. Oh, ini kita akan buat nih lavanya nih di sini ya. Ini kita ganti nama dulu menjadi lava, teman-teman. Oke. Ingat ya, kalau kita buat sesuatu, kita buat part atau script atau apapun itu, kita perlu memberikan nama yang deskriptif, teman-teman. Karena apa? Oke, mungkin ini cuma satu tuh nggak masalah lah kalau namanya bebas. Tapi kalau di kemudian hari, kalau kita punya banyak part dengan nama random atau nama bawaan seperti part tadi, nah kita akan kesusahan sendiri, teman-teman. Karena eh, namanya tidak deskriptif dan kita nanti nyarinya akan susah sendiri. Oke, ini pertama akan kita ubah ya. Kita ubah nih properti mana? Oke, kita masuk ke properti, kita ubah. Oke, mungkin color dulu deh. Kita ubah ke merah. Oke, biar apa? Biar menyala kan lava tuh. Lalu materialnya kita ubah ke neon, teman-teman. Menyala ya dia. Ukurannya mungkin kita masukkan 20. 20 kali 20 ya. Sih, di sini dikit. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, ukuran udah, warna sudah, material sudah. Lalu kita tambahkan apa? Kita tambahkan script, teman-teman. Nah, area ini kan akan berfungsi sebagai area lavanya nih. Nah, kita tinggal buat kode programnya, teman-teman. Oke, ini kita perlu ubah namanya dulu ya, menjadi apa? Nah, kita tambahin aja depannya lava, lava script ya. Lalu kita buat lokal variabelnya, nah, pakai lokal ya, lokal lava sama dengan script dot parent, teman-teman. Oke, kita nilai yang kelihatan. Soalnya izinnya kelihatan nanti. Oke, ini. Nah, script.parent, teman-teman, digunakan untuk apa? Untuk mengambil objek tempat scriptnya berada, teman-teman. Nah, dalam kasus ini, objeknya itu apa? Objeknya adalah lava nih, teman-teman. Kalau kita buat eventnya, teman-teman, kita pakai toast event ya. Lava.toast. Nah, ini ada nih. Nah, kita bisa, oh, kok hilang? Mana tadi? Oh, hilang nih. Nah, kita bisa
pakai itu, pakai tab teman-teman, biar kita nggak capek ngetik tuh. Ini ya. Nah, gini nih. Nah, toset ini adalah event yang dijalankan teman-teman ketika objek menyentuh lava ya. Lalu ada parameter heat. Nah, ya. Parameter heat apa? Berisi objek yang menyentuh lava teman-teman. Oke, agak kebaikan sedikit ya. Lalu kita akan di dalamnya sini ya, kita akan buat variabel untuk karakternya teman-teman. Nah, bisa singkat menjadi char ya, heat dot parent. Nah, karena bagian tubuh player seperti tangan atau kaki yang menyentuh lava, kita mengambil parentnya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu karakter player. Oke, lalu kita akan step berikutnya, kita akan membuat humanoid teman-teman. Nah, ya, sama dengan, nah ini bisa nih. Nah, bisa nih. Ini, oh ini nanti nih harusnya nih. Gini, ini dulu ya. Nah, humanoid digunakan buat apa? Nah, humanoid digunakan untuk mengontrol health, movement, dan stat playernya teman-teman. Lalu kita buat conditional statementnya if humanoid 10. Oke. Nah, conditional statement ini digunakan untuk memastikan bahwa objek yang menyentuh lava itu benar-benar player teman-teman. Ya, ini bisa. Nah, kalau kayak gini, nanti kalau karakter kita menyentuh lava, dia langsung mati itu teman-teman. Ini ada dua opsi ya, dibuat langsung mati atau dibuat tag damage ini. Kalau saya sih lebih suka tag damage ya. Karena sih ada animasinya tuh, animasi merah-merahnya gitu teman-teman. Dia agak seru tuh. Uh, typo guys. Nah, perlu diingat ya, jangan sampai typo teman-teman. Dan pemrograman Lua ini cukup case sensitif ya teman-teman. Jadi huruf besar kecilnya atau kapitalnya itu perlu diperhatikan juga teman-teman. Nah, function tag damage ya sesuai namanya ya digunakan untuk mengurangi health player sebesar 10 teman-teman. Ini bisa kita ganti-ganti nih. Oke, ini sudah kita tutup. Lalu kita akan coba nih teman-teman. Kita akan coba apakah sudah bekerja sesuai apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah ini ya. Ini, waduh. Oke. Jadi ketika player menyentuh lava teman-teman. Nah, sistem akan mendeteksi sentuhan. Nah ini ya. Lalu dia akan mengurangi health player teman-teman. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat nih. Tapi ada satu masalah nih teman-teman. Masalahnya apa? Damage, damage-nya itu terlalu cepat teman-teman. Nah ini ya, ini cepat banget nih. Nah, nah, nah. Nah, dia terlalu cepat nih. Kalau menurutku dia terlalu cepat. Nah, jika ini kan sama aja kan jika player terus menyentuh lava, ya kan, event toss itu akan berjalan berkali-kali, sangat cepat teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu menggunakan yang namanya the bounce teman-teman. Nah, ini kita buat the bounce dulu ya. Maka kita perlu buat variabel dulu, the bounce. Nah, kita isi ini ya, kosong ya. Ini list kosong nih. Lalu kita akan ubah di sini sedikit. Di sini kita tambahin ya. If, nah, dia akan kita buat cek nih, if
Nah, the bounce, nah, apakah karakternya sudah nggak menerima damage ya, 10. Nah, jika karakter sudah nggak menerima damage, maka kita perlu set dulu teman-teman. Set apa? The bounce-nya menjadi true dulu. The bounce sama dengan true. Oke, oke kecil-kecil. Lalu baru nih kita masukin yang humanoid attack damage. Nah, kita perlu kasih print juga teman-teman. Print karakter dot name. Nah, ya nama ya. Terkena lava. Terus kita kasih apa? Tax weight. Weight 1 detik teman-teman. Dan kita ubah the bounce-nya menjadi false. Oke, udah ya. Oh, ini belum bisa stop. Oke, saya stop dulu nih. Oke, oke, oke. Kita coba lagi teman-teman. Apakah dia sudah nggak terlalu cepat kayak yang pertama kita buat. Oke, nah, oke ya. Dia sudah ada delay-nya ya teman-teman. Dan kalau kita lihat mana yang outputnya. Oke, nih dia keluar ya teman-teman. Mana nih lihat outputnya. Outputnya nggak kelihatan soalnya. Nah ini ya, dia nah, ini ya, dia keluar nih kali 6 nih, kali 7, 8 nah gitu ya. Oke, jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini teman-teman. Kita telah mempelajari bagaimana cara membuat lava, lalu kita juga menggunakan the bounce ya untuk memberi cooldown nah, sehingga damage tidak terjadi terlalu cepat teman-teman. Ini ya. Oke. Nah, tabelnya itu digunakan untuk apa? Tabel ini digunakan untuk menyimpan player yang sedang terkena cooldown damage teman-teman. Oke. Kesimpulannya, melalui sistem lava sederhana ini, kita dapat mempelajari beberapa konsep penting dalam luas scripting teman-teman. Seperti apa? Event, object detection, conditional statement, function, dan the bound system teman-teman. Nah, konsep-konsep ini merupakan dasar penting dalam pengembangan game di Roblox Studio. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya, kritik, ataupun saran ya. Silahkan uh, chat ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.